Ini memang tidak bisa dikembalikan. Apa langkah selanjutnya yang bakal dilakukan DPR? Kami akan membuat pansus dan langkah selanjutnya ya kami akan tidak lanjuti kalau memang ini ya langsung dibawa ke ranah hukum. Saat ini kita berada di depan kantor pemerintahan Kabupaten Penajam Pasir Utara yang ditunjuk menjadi ibu kota negara. Ya, selain ditunjuk jadi ibu kota negara, Penajam Pasir Utara belakangan ini juga cukup ramai diperbincangkan masyarakat. Terlebih lagi kejadian OTT yang terjadi di Kabupaten tercinta Penajam Pasir Utara. Sepaku menjadi Nusantara. Terlalu banyak cerita yang ditinggalkan sang penguasa. Penajam Pasir Utara berikan 1000 cerita tentang resmiling, gaji honorer, gaji PAUD, dan juga insentif PNS. Tidak cuma itu, resmiling yang pernah digelontorkan anggaran sebesar 12 miliar 500 saat ini belum mendapat kejelasan. Tonton terus Sampul Said, kita akan tanya orang-orang yang punya kompetensi untuk menjawab tentang resmiling di tengah kondisi perbaikan Kabupaten Penajam Pasir Utara untuk menyambut ibu kota negara, Nusantara. Lokasi ini tepatnya di Desa Sri Rahaja, Kecamatan Babulu. Tempat ini merupakan tempat peletakan batu pertama resmiling atau penggilingan beras yang sampai saat ini belum ada kejelasan. Informasinya DPRD telah melakukan RDP. Kita ikuti langsung dari orang yang berkompeten. Mana? Izin Bu, terkait tentang RMU atau resmiling yang dikabarkan belum ada progres. Gimana hasil pantauan dari Ibu sendiri? Oh ya, siap. Kemarin saya di hari apa itu ya, hari Kamis kalau nggak salah ya, saya cek lokasi. Kebetulan mobil saya juga nggak sampai ke tempat karena posisi memang akses jalannya tidak bisa dilewatin, dan posisi untuk penlocknya resmiling itu tidak memungkinkan karena posisinya juga di rawa dan juga jauh dari masyarakat. Intinya tidak memungkinkan untuk dibangun sana satu. Dan keduanya karena kondisi keuangan daerah seperti ini dan itu tidak maksimal. Karena kami kemarin udah ada isu itu dicairkan 12,5 miliar tanpa tidak ada progres. Jadi setelah saya dari lapangan, kami kemarin RDP dan saya sebagai wakil ketua pansus kemarinnya juga saya sudah menyampaikan di awal
kami setuju kalau barang itu berdiri di tanah pemerintah karena itu modal besar dari pemerintah. Nah ternyata itu juga bukan tanah pemerintah. Hasil di lapangan begitu ya? Hasil lapangan seperti itu, dan saya udah banyak nanya dari kepala desa di sana, masyarakat di sana, itu seperti itu. Nah ternyata yang peletakan batu pertama itu bukan di tanah, ternyata dia peletakan batu pertamanya adalah di panggung. Pada saat panggungnya hilanglah batu itu. Itu pernyataan dari orang-orang masyarakat setempat dan kepala desa di Sri Raharja. Jadi peletakan batu pertama kemarin itu hanya formalitas saja gitu? Hanya formalitas ternyata. Bukan di titik sebenarnya? Bukan. Dan saya melihatnya itu saya sendiri sebenarnya dari awal udah menolak, cuman karena memang dengan proses-proses kalau memang betul-betul mendapatkan PAD kenapa enggak, ternyata kan itu memang benar, kami juga salah sebenarnya DPR untuk menyetujui itu, tapi kami akan mengevaluasi dan kemarin kami udah RDP terkait kita pertanggungjawaban terkait dana yang sudah dicairkan, dan ternyata kemarin dari pihak Perumda menyampaikan bahwa masih dalam proses lelang perencanaan. Nah kemarin makanya saya pertanyakan, kalau udah masih dalam perencanaan berarti otomatis anggaran nggak boleh dong dicairkan. Itu logika aja gitu. Makanya saya meminta kemarin untuk anggaran dikembalikan ke kas daerah kembali, dan kami DPR akan membuat pansus 1 dan kami akan meminta menghentikan penyertaan modal untuk rice milling. Terkait tentang informasi adanya anggaran yang sudah dicairkan, itu benar atau tidak atau gimana tanggapan? Benar adanya, mereka mengakui anggaran itu sudah dicairkan 12,5, tapi kemarin begitu kita tanyakan kepada Direktur Perumda ternyata dia juga tidak bisa jawabnya terkait dikemanakan uang itu. Dia masih menyatakan masih nunggu bendara yang akan menyampaikan secara tertulis. Tapi kemarin saya sudah meminta untuk mengembalikan anggaran itu ke kas daerah kembali. Karena proses-proses untuk lelang apa ini itu udah tidak memungkinkan rice milling itu diteruskan. Ada anggaran ketidakjelasan dari total berapa yang di 12,5 miliar itu Bu. Kalau seandainya memang tidak bisa dikembalikan, apa langkah selanjutnya yang bakal dilakukan DPR? Kami akan membuat pansus dan langkah selanjutnya ya kami akan tidak lanjuti kalau memang ini ya langsung dibawa ke ranah hukum. Langsung dibawa ke ranah hukum Bu ya? Iya. Yang jelas kami akan membuat pansus untuk rekomendasi seperti itu, dan kami memohon kepada Pak PLT Bupati untuk menghentikan terkait dengan penyertaan modal rice milling. Saya pikir nanti kita kaji lebih mendalam ya. Kalau memang nanti clear bahwa itu manfaatnya tidak banyak ya kita stop. Berarti harus diaudit dulu Pak ya? Ya kita audit dulu ya. Tonton terus Sampul Said, kita ungkap semua informasi tentang Penajam Pasir Utara. Jangan lupa like and subscribe.